Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Azizar Rahma dari kelas A2 Teknik Informatika semester 5, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah website untuk menampilkan data dari database, website tabel yang menampilkan data dari database menggunakan framework Laravel. Di sini saya menggunakan juga kode editor atau IDE Visual Studio Code sebagai untuk penulisan skripnya. Sebagai contoh, nanti website yang akan saya buat sebagai berikut. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sudah. Jadi tampilan website sederhana yang akan dibuat itu sebagai berikut, yang dimana ada fitur login dan logout, ada tambah data, menampilkan data dari database, ubah, hapus, dan pagination. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Sebelum masuk ke pembahasan script, dimana saya akan menjelaskan mengenai MVC, yang dimana framework itu menggunakan MVC atau model view controller, yang dimana model ini untuk menghubungkan dengan database. View adalah tampilan yang akan ditampilkan kepada user seperti yang ada pada blade.php ini adalah view, dan ada yang namanya controller untuk logic yang kita buat, untuk logika yang kita buat pada sebuah website yang kita letakkan pada controller. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas dari indeksnya sendiri. Yang pertama, ada tambah data, yang dimana tambah data ini akan menjalankan anchor dengan root/article/tambah, yang dimana root ini bisa kita lihat pada web.php. Root get article/tambah, yang dimana dia akan menjalankan function tambah yang ada pada home controller, yang kemudian kita masuk controller. Function tambah pada home controller akan menampilkan view tambah. View tambahnya itu adalah seperti ini scriptnya, berisikan kode barang, nama barang, jenis, yang dimana nanti tambah ini akan melakukan submit, dan submit tersebut akan memiliki aksi, yaitu artikel dengan metodenya adalah post, yang dimana ketika kita cek kembali ke dalam rootnya, /artikel itu adalah dengan metodenya adalah post, akan menjalankan function tambah 1 pada home controller. Sedangkan untuk function tambah 1 pada home controller adalah berisikan bahwa data yang diisi pada kode barang nanti akan masuk ke dalam akan ditambahkan ke kode barang
akan dijadikan data baru ke tabel barang. Begitu juga dengan nama barang jenis akan ditambahkan data baru ke tabel barang yang kemudian akan di-save, dan setelah dilakukan save akan di-return, akan kembalikan atau langsung redirect ke slash dashboard, yang dimana slash dashboard akan menjalankan index yang ada pada home controller, function index yang ada home controller. Sedangkan function index yang ada pada home controller ini berfungsi untuk menampilkan view data view index yang ada pada directory view, yaitu index.php. Nanti akan function index ini akan menampilkan index.php dengan keterangan bahwa di tampilan index ini akan menggunakan pagination dengan setiap halamannya adalah 3 buah table atau 3 buah data. Oke, seperti ini. Jadi di setiap halaman ini berisikan 3 buah data. Masing-masing data hanya berisikan 3, karena ini jumlah datanya ada 7, maka di page yang terakhir hanya ada 1. Oke, lanjut ke tambah data. Di sini kita misalkan menginput chat contoh dengan keterangan, dengan nama barang, dengan istilah misalkan latihan. Jadi kita input sesuka hati. Ini cuma sebagai contoh saja, ini latihan juga. Kita tes saja deh. Kita tambah untuk membedakan. Kenapa saya tidak menginput nama barang, untuk membedakan saja. Kemudian masuk ke page halaman 3. Nah, data yang sudah ditambahkan masuk ke dalam table index ke root dashboard, yang dimana akan root dashboard ini menjalankan tampilan indeks. Kemudian yang berikutnya adalah setelah function tambah dan pagination sudah, kita lanjut ke pembahasan function ubah, yang dimana function ubah ini button ubah yang ada pada indeks memiliki root / artikel / variable $barang id / ubah, yang dimana id ini adalah untuk mencatat primary key yang ada pada step table. Jadi step table ini memiliki step table logi CTH misalkan, itu memiliki ID yang berbeda. Jadi supaya ketika diubah tidak data yang lain yang terubah. Kemudian kita lihat root yang ada pada button ubah ini, yang dimana root pada button ubah terhubung ke function ubah yang ada pada home controller. Ini function ubah yang ada pada home controller akan menampilkan view atau tampilan ubah dengan tampilan ubah. Jadi di atasnya ada juga variabel tb barang yang menyatakan bahwa ini terhubung ke table yang ada pada database, terhubung pada data yang ada pada database, sama dengan tb barang adalah variabel baru yang dimana dia akan mencari ID yang tadi primary key yang ada pada setiap data, yang dimana nanti akan kembali menampilkan ubah.blade.php yang ada pada directory view. Oke, dan untuk script ubah.blade.php nya adalah seperti berikut, yang dimana berisikan kode barang, nama barang, jenis, dan di sini juga ada keterangan bahwa
pada kolom ini, pada kolom kode barang akan menampilkan data kode barang yang akan diambil dari tabel barang berikut. Sebagaimana yang berikutnya juga sama dengan nama barang dan jenis. Oke. Nanti ketika button ubah ini disubmit, dia akan menjalankan root /artikel /tb barang ID dari tb barang yang sedang dikerjakan dengan metodenya adalah put. Nah, ini adalah table yang ada yang sedang saya gunakan. Saya menggunakan database dengan nama web 2020 dengan keterangannya tadi. Tabelnya adalah tb barang dan tb user, tb barang dan users. Oke, lanjut lagi. Untuk fitur ubah, kita klik aja ubah. Kita klik ubah untuk menjalankan ubah.let.php. Nah, ini. Jadi fungsi dari kode variabel $tb barang strip tanda panah kode barang adalah untuk menampilkan kode barang yang ada pada tb barang. Dengan tadi juga sempat mengambil ID-nya pada saat diklik. Kita ubah misalkan ctr TV LG100 di 100 misalkan kode LG aja dengan keterangan jenisnya adalah TV LG. Kita ubah. Nanti akan kalau sudah berhasil keubah, kita lihat pada ini pada halaman ketiga, pada Packnation yang ketiga. Di sini sudah tampil data yang diubah, yaitu LG dengan kode barang LG100 dengan TV dengan jenisnya adalah TV LG. Oke. Yang dimana tadi root dari action ini akan masuk ke root artikel tb barang ID dengan metodenya put. Bisa dilihat di web.php. Untuk artikel /ID dengan metodenya put akan menjalankan function ubah satu yang ada pada home controller. Function ubah satunya itu berisi bahwa data yang diubah akan dimasukkan ke kode barang sebagai nilai baru dari kode barang yang akan disimpan kepada table barang, yang kemudian akan di-save berdasarkan ID yang sudah diubah tadi. Oke, ini function ubah satunya. Kemudian lanjut lagi untuk button hapus. Button hapus ini kita menggunakan form action yang akan menjalankan root /artikel /ID dengan metodenya adalah delete. Kemudian setelah kita ketahui bahwa dia akan menjalankan root tersebut, kita bisa cek kita buat rootnya di web.php. Kita buat dengan metodenya delete dengan root yang udah kita inginkan, seperti contohnya artikel /id dengan fungsinya adalah hapus yang kita letakkan pada home controller. Yang dimana function hapus ini berisi public function hapus berisi menggunakan ID apa yang ingin dihapus, yang dimana dia akan mencari ID yang ada pada table barang pada database, dia akan menghapus dan nanti dengan perintah delete, dan setelah di delete dia akan return redirect lagi ke dashboard, ke halaman index tadi, index.php. Nah, kita coba ya, kita klik hapus. Kalau misalkan dia terhapus, otomatis dia akan hilang dari tampilan ini. Oke, sudah berhasil dihapus. Jadi data yang ada di database maupun yang ada di tampilan ini sudah berhasil dihapus. Kemudian setelah kita membahas mengenai tambah data, ubah, hapus, dan pagination, kita lanjut ke pembahasan mengenai login.
Oke, untuk loginnya sendiri, buttonnya itu saya taruh di navbar dengan root logout, yang dimana root logout adalah dia akan menjalankan function logout yang ada di out controller dengan name-nya adalah logout, dengan metodenya adalah get. Yang dimana pada function logoutnya itu sendiri dia akan melakukan return redirect ke backslash dengan name-nya logout, dan ada pesan bahwa ini adalah pesannya, dan ini adalah pesannya adalah Anda telah berhasil logout. Itu untuk logout. Nah, seperti itu tadi. Nah, kemudian kita login. Sini misalkan saya menggunakan ID yang sudah kita buat sebelumnya, baik itu dari register ataupun dari database. Nah, logiknya adalah begini. Login kita buka login.blade.php-nya. Nah, di sini ada form login, yang dimana form login ini akan menjalankan root login dengan metodenya post, yang dimana jika session message, jika dia berhasil login, login bentar. Root login ini dia. Root login dengan metodenya post, dia akan menjalankan function show from login pada out controller dengan name login. Show from login dimana adalah variabel data, variabel $data sama dengan adalah table user, yang dimana email harus disesuaikan dengan email yang diketikkan oleh si user yang login. Jika dia akan menggunakan hash untuk melakukan cek apakah password yang dimasukkan sesuai dengan password yang ada pada data yang sudah menggunakan MD5. Jika sesuai, dia akan menggunakan session berhasil login dengan nilai true dan akan di-return ke redirect ke dashboardnya. Namun apabila tidak sesuai, dia akan menampilkan message email atau password salah dan akan kembali ke direct root atau ke direct login kembali, sama dengan halnya pas login pas logout. Kemudian ini adalah logika error ketika login. Jadi ketika loginnya itu tidak bisa masuk, dia akan menampilkan sebuah alert atau pemberitahuan bahwa dia gagal login, dan dia akan menjalankan session message, yang dimana session dari message-nya adalah ini. Session adalah email atau password salah, jadi tidak bisa. Oke, kita coba. Misalkan kita masukkan password yang tidak sesuai. Dia akan menotif bahwa email atau password Anda salah. Misalkan kita masukkan yang tidak sesuai, dia akan langsung read. Apabila passwordnya sesuai, dia akan langsung redirect ke halaman indeksnya, ke tampilan ini. Dan untuk fitur logoutnya, seperti yang tadi sebelumnya sempat dijelaskan, function logoutnya dia hanya menjalankan return redirect root atau login dan menampilkan bahwa Anda telah berhasil logout. Seperti ini. Baik, mungkin itu untuk fitur yang tadi sudah sempat dijelaskan, baik itu mengenai permission, ubah, hapus, tambah, dan logout, login. Dan itu saja yang mungkin bisa sedikit saya jelaskan dari
lebih kurangnya dari apa yang saya jelaskan ini, saya minta maaf karena di sini saya pun masih belajar mengenai website programming website sendiri dan penggunaan Laravel. Baru-baru ini saya mencobanya menggunakan framework Laravel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.